Silau Gunung Emas, Papua dalam kematian Kennedy. 56 tahun yang lalu, Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy tewas ditembak. Pembunuhan 22 November 1963 itu diselimuti banyak teori konspirasi, termasuk kabar tentang Central Intelligence Agency atau CIA yang berada di balik pembunuhan. Bukan cuma Kennedy, CIA konon juga berencana membunuh proklamator Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Gunung Emas di Papua konon melatari semua kejadian ini. Kennedy berada dalam iring-iringan mobil kepresidenan. Dari limousine terbuka yang ditumpanginya, Kennedy melambai kepada rakyatnya. Saat iring-iringan itu melewati Texas School Books Depository, sebuah tembakan terdengar dari arah jendela lantai 6. Sebuah peluru mengenai Kennedy di bagian belakang. Tembakan itu disusul dengan tembakan lainnya yang mengenai belakang kepala Kennedy. Penembakan membuat suasana berubah menjadi kacau. Iring-iringan mobil pun pecah. Menurut informasi, setidaknya ada 3 tembakan yang terdengar kala itu. Tembakan ketiga adalah tembakan yang mengenai Gubernur Texas, Bill Connelly. Kennedy dan Connelly langsung dilarikan ke rumah sakit Parkland pukul 13.00 atau 30 menit dari kejadian. Kennedy dinyatakan tewas. Dokter mengaku tak dapat berbuat banyak sebab Kennedy sampai di rumah sakit dalam keadaan kritis, amat dekat dengan kematian. Lambaian Kennedy di Dallas hari itu jadi sapaan terakhir sang presiden untuk rakyatnya. Kennedy juga tercatat sebagai presiden Amerika Serikat keempat yang tewas dibunuh di tengah masa tugasnya. Pukul 7.23, beberapa jam sebelum kematian Kennedy, Lee Harvey Oswald berangkat ke tempat kerjanya, Texas School Book Depository. Di sana, Oswald bekerja bersama seorang bernama Powell Wesley Francer. Sang kolega sempat bertanya kepada Oswald tentang bungkusan panjang berbalut kertas di bawahnya. Tentu saja Oswald berbohong. "Oh, ini hanya sebuah tirai," jawab Oswald. Menurut investigasi, Kennedy tewas oleh peluru berukuran 6,5 mm yang dimuntahkan senapan Italia Mannlicher Carcano M91. Senapan yang menurut Oswald adalah tirai. Senapan itu dibeli Oswald dengan harga 19,95 US dollar atau sekitar 281.000 dalam kurs yang berlaku pada saat itu. Pukul 13.15 atau 45 menit usai penembakan, senapan itu ditemukan di tumpukan buku di lantai 6 Texas School Book Depository. Oswald kemudian ditangkap di belakang gedung sebuah bioskop 1 jam setelah senapannya ditemukan. Sebelum ditangkap, Oswald melakukan perlawanan dengan menembak polisi. Motif pembunuhan Oswald tidak jelas. Ia bahkan tak pernah diadili atas pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Malahan, 2 hari setelah ditangkap, Oswald ditembak mati dalam siaran langsung di televisi oleh seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby. Penembakan terhadap Oswald terjadi ketika ia dipindahkan dari markas besar polisi ke penjara Dallas Country. Penembakan itu sempat menimbulkan kekisruhan luar biasa dalam proses pemindahan Oswald. Polisi dan wartawan serta warga yang berkumpul kebingungan. Tembakan terhadap Oswald dilakukan dari jarak dekat dan mengenai perut. Oswald pun dilarikan ke rumah sakit Parkland. Oswald tak tertolong dan menghembuskan napas terakhirnya di tempat yang sama dengan Kennedy. Pada Oktober 2017, Arsip Negara Amerika Serikat merilis 2.891 dokumen yang menggambarkan sejumlah fakta lain terkait pembunuhan Kennedy. Perilisan tersebut merupakan perintah dari Presiden Donald Trump. Soal Oswald misalnya, sebuah memo dari CIA menyebut Oswald sempat berbicara dengan seorang pejabat Badan Intelijen Rusia, Komilet Gosudar Senoy Bezopasnosti atau KGB, di Kedutaan Besar Rusia di Meksiko. Fakta itu didapat dari hasil penyadapan telepon yang dilakukan CIA. Dalam memo itu disebutkan bahwa pada tanggal 28 September 1963, Oswald berbicara dengan seorang bernama Valery Vladimirovich Kostikov.
Ia diidentifikasi sebagai pejabat KGB yang bekerja untuk sebuah departemen yang bertanggung jawab terhadap sabotase dan pembunuhan. Oswald konon menelpon kedutaan besar Rusia dan berbicara dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Tak banyak detail yang terungkap, namun yang jelas Oswald bertanya tentang sesuatu yang baru terkait telegram ke Washington, tertulis dalam memo. Selain tentang plot pembunuhan Kennedy dan dugaan keterlibatan Oswald dalam operasi KGB, dokumen yang dirilis Arsip Negara Amerika tersebut juga mengungkap wacana pembunuhan CIA terhadap sejumlah pimpinan negara saat itu, termasuk Presiden Soekarno. Dalam arsip bertajuk Investigasi Keterlibatan CIA dalam Rencana Pembunuhan Pemimpin Asing, terungkap hasil penyelidikan eksklusif Direktur Komisi CIA hingga tahun 1975. Pada halaman kelima dokumen tersebut, Komisi Penyelidikan memaparkan hasil interogasi dengan Wakil Direktur Bidang Perencanaan CIA kala itu, Richard Bissell. Bissell juga diinterogasi mengenai diskusi di dalam badan tersebut mengenai kemungkinan upaya pembunuhan Presiden Soekarno dari Indonesia yang prosesnya sudah sampai pada titik identifikasi siapa yang bisa direkrut untuk upaya ini, tertulis dalam dokumen itu. Namun, dokumen itu juga menjelaskan bahwa rencana tersebut tak pernah dicapai. Dokumen setebal 83 halaman itu juga menjelaskan pernyataan Bissell yang menegaskan bahwa CIA sama sekali tak terkait dengan kematian Soekarno pada 21 Juni 1970. Sebuah teori konspirasi lain mengaitkan pembunuhan Kennedy, rencana pembunuhan Soekarno, dan Gunung Emas di Ellensburg, Papua. Nama Alan Dulles, direktur CIA kala itu, dikaitkan dengan teori konspirasi ini. Keterkaitannya bermula dari temuan Gunung Emas oleh 3 geolog asal Belanda, Jean-Jacques Dosy, A.H. Coolidge, dan Frans Wissel. Ketiganya bekerja untuk Netherlands New Guinea Petroleum Company yang bermarkas di Babou, Papua Barat. Berdasarkan kepentingan politik, temuan ini dirahasiakan hingga 1959. Belanda sadar temuan Gunung Emas akan berdampak besar pada situasi politik dan berpotensi mengubah masa depan Papua. Namun, sejatinya informasi temuan itu juga diketahui oleh Alan Dulles. Alan adalah adik kandung dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, John Foster Dulles. Konon, keluarga Dulles memiliki hubungan dekat dengan pengusaha minyak besar asal Amerika, Rockefeller. Alan yang juga berprofesi sebagai pengacara diketahui sering membantu perusahaan minyak Amerika Serikat dan Belanda yang bermasalah dalam investasi di wilayah Indonesia. Operasi penguasaan tambang emas di Papua pun dimulai. Greg Paul Grain, penulis buku Bayang-Bayang Intervensi, Perang Siasat John F. Kennedy dan Alan Dulles atas Soekarno menjelaskan, Kennedy dan Allen secara tidak langsung berperan dalam proses bergabungnya Papua Barat ke Indonesia. Hal ini diungkap Greg saat membedah bukunya di kantor pusat LIPI tahun 2017 yang lalu. Paul Grain menjelaskan bagaimana Kennedy maupun Allen sama-sama berkeinginan menjadikan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Namun, keduanya bertolak belakang soal strategi. Kennedy ingin menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Papua Barat bersama Soekarno, sedangkan Allen tak sepakat. Berbagai strategi dilakukan Allen untuk menghentikan rencana Kennedy, salah satunya dengan menghalangi pemberian bantuan untuk Indonesia. Pemberian bantuan itu rencananya akan dibahas dalam kunjungan Kennedy ke Indonesia pada tahun 1964. Namun Kennedy tak pernah sampai ke Papua karena dia tewas terbunuh, kata Greg. Terima kasih telah menonton video ini, secuil cerita tentang Nusantara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.